Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kami dari tim atau grup 2 dari kelas Auda Lab POA akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai perencanaan operasional untuk Lava Melijabaik yang beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Robiahda, lalu ada Ibu Syarita Julia Hastari, lalu ada Pak Faiz Fadlani, lalu ada Pak Amanda Brian Megantara, dan Pak Muhammad Aziz Sidik. Lanjut. Familia Bike adalah merek sepeda yang berfokus pada produksi sepeda anak usia 7 hingga 10. Target pasar kami adalah anak-anak di seluruh dunia karena kami menyediakan pengiriman ke luar negeri. Warna terlaris kami adalah hijau dan kuning. Pasca pandemi, La Familia Bike menghadapi tantangan besar karena adanya lonjakan permintaan yang pesat akibat perubahan gaya hidup masyarakat. Untuk itu, tujuan utama proyek ini adalah pertama, menyederhanakan perencanaan produksi dengan biaya minimal, lalu menyediakan perhitungan matang untuk mendukung keputusan strategis, termasuk potensi pembangunan pabrik baru. Dan next. Lalu untuk analisis perencanaan operasional, yang pertama ada forecasting. Langkah pertama, membuat estimasi permintaan di masa depan. Setelah menguji beberapa metode, kami memutuskan untuk menggunakan metode Winters. Metode ini dipilih karena menghasilkan nilai mean absolute percentage error (MAP), lalu mean absolute deviation (MAD), dan mean squared error (MSE) terendah di antara metode lainnya. Kesimpulannya, Winters adalah metode forecasting paling akurat dan efektif untuk lava melijabaik. Oke, next. Selanjutnya ada aggregate planning. Untuk perencanaan agregat, tujuannya adalah merencanakan produksi secara efisien untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimal. Berdasarkan perbandingan total biaya, kami memilih strategi Zero Inventory Plan. Metode ini menghasilkan total biaya produksi terendah yaitu Rp204.587.477, menjadikannya strategi perencanaan agregat yang paling optimal. Lalu dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada assembly process. Dalam assembly process ini terdapat assembly chart yang merupakan diagram yang menggambarkan urutan tahapan-tahapan serta hubungan antara komponen-komponen dalam proses perakitan hingga produk akhirnya terbentuk. Produk struktur adalah gambar hierarkis yang menampilkan susunan komponen, subkomponen, dan bahan penyusun suatu produk yang akan dibuat, serta keterkaitannya antara masing-masing bagian tersebut. Selanjutnya, ada MPS. Berdasarkan analisis permintaan dan juga hasil forecasting yang telah dilakukan, Lava Melijabaik perlu meningkatkan efisiensi sistem perencanaan produksi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di bulan-bulan puncak seperti pada bulan Mei dan juga Agustus. Sistem MPS ini saat ini berhasil mempertahankan persediaan yang memadai dengan project available balance rata-rata di atas batas minimum safety stock sebesar 8.750 unit, menunjukkan efektivitas strategi produksi dalam menjaga ketersediaan produk. Namun, tingkat persediaan yang mulai menurun pada akhir tahun mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebutuhan safety stock ini dan juga sistem replenishment-nya, terutama untuk menghadapi permintaan musiman ataupun yang tidak terduga. Slide selanjutnya. Terdapat MRP. Berdasarkan data MRP pertama yang dianalisis oleh komponen assembly 3 dengan nomor bagian 1, komponen ini berada di level 1 yang memiliki lead time 1 bulan dan juga stock on hand sebanyak 166 unit. Safety stock untuk komponen ini ditetapkan sebesar 221 unit, juga dengan kebutuhan quantity 1 unit dan lot size 60. Biaya setup yang diperlukan adalah Rp40.000, sementara holding cost sebesar Rp5.000. Dan juga nilai gross requirement untuk assembly 3 ini diambil dari table master schedule yang mana mencakup periode Desember 2021 hingga November 2022.
Slide selanjutnya. Ada lot sizing, yang mana merupakan teknik untuk menentukan jumlah bahan ataupun produk yang harus dipesan atau diproduksi setiap periodenya berdasarkan dengan sistem MRP atau Material Requirement Planning. Tujuannya untuk memastikan persediaan tersedia saat dibutuhkan dan juga sumber daya produksi digunakan secara efisien. Lot sizing mengacu pada perkiraan kebutuhan masa depan, bukan penjualan yang sudah terjadi, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan stok dan juga alokasi sumber dayanya secara teratur. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, untuk metode Wagner-Wittin dinilai sebagai metode yang paling optimal, dikarenakan mampu memberikan hasil yang lebih mendetail dan juga akurat dalam perencanaan penyediaannya dan juga produksinya. Meskipun metode lain menghasilkan total biaya yang kompetitif, Wagner-Wittin dinilai lebih unggul dalam hal ketepatan perhitungan dan proyeksi biaya per periodenya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, sebagai pendukung pengendalian persediaan, kami juga menyusun perhitungan dengan Kanban. Kanban adalah salah satu metode dalam lean manufacturing yang digunakan untuk mengontrol aliran material dan pekerjaan atau workflow agar proses produksi berjalan efisien dan tanpa pemborosan atau waste. Berdasarkan data yang ada, kami membagi work center menjadi 6 untuk masing-masing pekerjaan assembly dan sub-assembly untuk berbagai komponen seperti basket, grip, dan brake, dan sebagainya. Ini adalah sistem pool untuk menjaga persediaan di setiap work center pada batas yang efisien. Next. Kami juga melakukan perhitungan terkait dengan operation scheduling untuk mesin. Penjadwalan mesin penting dilakukan supaya jadwal berjalan dengan baik menggunakan algoritma CDS atau Campbell, Dudek, and Smith, yang mana menghasilkan urutan optimal untuk memproses 5 jenis suku cadang pada 4 jenis mesin. Mesin yang pertama adalah mesin lathe atau lathe mesin, mesin kedua adalah milling mesin, mesin yang ketiga adalah drilling mesin, dan mesin keempat adalah CNC mesin. Hasilnya akan divisualisasikan dalam bentuk chart yang tertera di bawah, bagian bawah ini. Next. Kemudian untuk penjadwalan operasional selanjutnya adalah penjadwalan staff, yaitu menggunakan model Linggo untuk mengoptimalkan penempatan operator. Total operator yang dibutuhkan adalah 85 orang untuk memastikan jumlah staf aktual mencukupi kebutuhan harian. Misalnya 58 hari di hari Senin, 65 hari di hari Selasa, dan seterusnya. Total pengeluaran atau gaji yang berdasarkan perhitungan di penjadwalan ini adalah 430.727.385 rupiah. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Untuk slide berikut adalah menampilkan kemampuan dan keunggulan kompetitif La Familia Bike, mulai dari kemampuan produksi, sistem perencanaan yang terintegrasi, hingga fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan global. Kapabilitas ini menjadi dasar kekuatan perusahaan untuk berkembang di seluruh pasar. Selanjutnya, kami memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah metode Winter adalah yang paling penting atau akurat untuk melakukan forecasting. Yang kedua ada Zero Inventory Plan, menghasilkan total biaya produksi paling rendah. Dan yang ketiga ada sistem MPS, terbukti efektif dalam menjaga stok di atas batas safety stock. Yang terakhir ada total salary dari hasil operation scheduling adalah sekitar 430 juta. Keseluruhan sistem ini mendukung La Familia Bike untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan tetap kompetitif dan berdaya saing di pasar global. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.